Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Banyak dari kita yang pasti mengetahui tentang Edi Tansil, seorang koruptor nomor satu pada masanya. Namun setelah kabur dari LP Cipinang pada tahun 1996, Edi Tansil hingga saat ini tidak berhasil ditangkap kembali. Edi Tansil sudah terbukti merugikan negara sebesar 565 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah saat itu. Mantan juragan beca ini bahkan disemati dengan gelar sensasional tapi memalukan, yakni koruptor legendaris Indonesia. Dia kabur bukan ketika hendak diperiksa atau diadili, melainkan setelah berada di dalam tahanan. Ia bukanlah seorang pejabat negara seperti koruptor pada umumnya, namun dia telah merugikan negara, sehingga pemerintah menangkapnya karena terbukti bersalah. Dia adalah koruptor Indonesia yang berhasil melarikan diri dari penjara Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. Dia kabur saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika Serikat yang didapatnya melalui kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Tidak banyak catatan soal masa lalu Edi Tansil. Menurut Sam Setia Utama dalam tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2008 halaman 400, Edi Tansil lahir pada tahun 1948 di Makassar. Pada paspornya tertulis nama Tan Edi Tansil alias Tan Chu Van, kelahiran Ujung Pandang, tanggal 2 Februari tahun 1934. Tapi semua koran telah mengutip, Edi Tansil terlahir dengan nama Tan Chu Hong pada tanggal 2 Februari tahun 1953. Pada tahun 1970, ia mempunyai perusahaan becak. Lalu sesudah becak dilarang, ia menjadi agen motor Kawasaki, namun tidak bisa bersaing dengan Yamaha dan Honda. Kemudian pada tahun 1980-an, Edi terlibat usaha perakitan sepeda motor di Tambun, Bekasi. Nama usahanya adalah Tunas Bekasi Motor Company atau TBMC. Perusahaan itu bergerak di bidang perakitan sepeda motor Binter dan Bajai. Belakangan pabrik yang di Tambun dimiliki Salim Group yang saat itu memiliki BCA. Binter sendiri adalah singkatan dari Bintang Terang. Subronto Laras, Meretas Dunia Otomotif Indonesia, tahun 2005, halaman 152. Selain bisnis motor, Edi Tansil juga memiliki bisnis bir. Pada tahun 1983, dia mendirikan PT Rimba Subur Sejahtera yang memproduksi Beck's Bir yang disebut Bir Kunci Indonesia. Partnernya adalah pensiunan jenderal bernama Kusno Azan Zain. Bir itu tidak dijual di Indonesia. Produksi birnya itu dikirim ke Fujian, Tiongkok. Bisnis bir itu berhasil menambah pundi-pundi uang Edi Tansil. Saking kuatnya pengaruh bir miliknya itu, ia bahkan sampai disebut dengan Bapak Bir Fujian. Edi Tansil kemudian membangun PT Golden Key Group atau GKG, perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia. Perusahaan itu mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Karena bisnisnya terlihat menjanjikan, akhirnya kredit itu disetujui. Kredit yang mulai diberikan pada tahun 1991 dengan cara ilegal itu telah membengkak menjadi 1,5 triliun pada tahun 1994. Dalam memperoleh kredit ini, Edi Tansil sempat memanfaatkan KTBLC atau surat sakti yang ditulis oleh Sudomo Kees Bertens dalam buku Pengantar Etika Bisnis tahun 2000 halaman 220. Kasus Edi Tansil kemudian mulai bergulir sejak awal Februari tahun 1994. Ahmad Arnold Baramuli, anggota Komisi 7 DPR RI, mempertanyakan soal pinjaman Edi Tansil di bank pemerintah yang macet. Baramuli menyatakan ada yang salah dalam prosedur penyaluran kredit itu. Edi Tansil saat itu berhasil memperoleh kredit ratusan juta dolar Amerika dari Bapindo. Beni Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, tahun 2008, halaman 1063. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun akhirnya menjatuhkan vonis bersalah dan menghukum kepada Edi Tansil dengan hukuman 20 tahun penjara, denda 30 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 500 miliar rupiah. Ia juga dihukum membayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Edi Tansil kemudian ditahan di Lembaga Permasyarakatan LP Cipinang. Selama 1 tahun berada dalam kurungan, Edi Tansil beberapa kali keluar dari LP Cipinang.
Setelah 4 kali keluar penjara, dalam izin keluar yang kelima, pada tanggal 4 Mei tahun 1996, Edi Tansil berhasil kabur. Setelah beberapa waktu lamanya mendekam di LP Cipinang, ia akhirnya melarikan diri bersama keluarganya. Dikatakan Edi menyiapkan sebuah mobil Suzuki Carry yang menyelundupkannya keluar dari penjara. Kaburnya Edi Tansil juga diduga lantaran adanya kerjasama dengan para penjaga pintu LP Cipinang yang tak memeriksa mobil Carry tersebut saat keluar dari LP Cipinang. Para penjaga pintu tak memeriksa mobil tersebut karena mempercayai komandan jaga bahwa mobil tersebut aman dan tak perlu diperiksa. Dugaan ini membuat sekitar 20-an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan telah membantu Edi Tansil melarikan diri. Setelah kaburnya Edi Tansil, kepala LP Cipinang kemudian dibebas tugaskan. Edi Tansil dan keluarga kemudian berpindah-pindah negara untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum Indonesia yang semakin kalap untuk menangkap. Pada tahun 1999, sebuah lembaga swadaya masyarakat pengawas anti korupsi, Gempita, memberitakan bahwa Edi Tansil tengah menjalankan bisnis pabrik air di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, yaitu Beck's Beer Company di kota Putian, Cina. Keputusan untuk kembali melanjutkan pencarian koruptor nomor 1 di Indonesia itu didasari adanya bukti dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menunjukkan bahwa Edi Tansil telah melakukan transfer sejumlah uang ke Indonesia 1 tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2013, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa keberadaan Edi Tansil sudah terlacak di Cina sejak tahun 2011 dan kemudian mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintah Cina. Tim Pemburu Koruptor atau TPK, sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri telah menyatakan akan segera memburu Edi Tansil. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai ekstradisi dan penangkapan yang dilakukan oleh TPK. Itulah kisah hilangnya koruptor nomor 1 di Indonesia yang hilang sampai sekarang. Walaupun sudah puluhan tahun berlalu, buronan nomor 1 tersebut masih dapat menghirup udara bebas. Padahal kerugian negara senilai 565 juta dolar Amerika jika dikonversikan dengan kurs saat ini bisa mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Banyaknya oknum aparat yang masih bisa disuap membuat negara kita seakan kebal hukum bagi orang-orang yang kaya raya. Hukum layaknya pisau yang tajam ke bawah mencekik rakyat miskin, sedangkan yang kaya dapat dengan mudah bermain dengan hukum. Dari kisah kaburnya Edi Tansil juga menjadi citra buruk bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap tersangka korupsi seakan menjadi citra buruk bangsa ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.